Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mus Maulana dengan NIM 23122069. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tugas kelima pada nomor yang ketiga. Nah, karena pada video sebelumnya kita telah membahas nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk yang nomor 3 itu kita mendapat soal persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja menurut jam kerja. Nah, di sini ada jam kerjanya yang diberikan dan persentasenya. Nah, kita disuruh untuk mencari rata-rata, median, dan modus jam kerjanya. Nah, berbeda daripada nomor 1 itu adalah yang tidak dikelompokkan, sama juga rata-rata yang nomor 2 dia menggunakan rumus log. Nah, sedangkan nomor 3 itu ini ada data yang telah dikelompokkan, jadi caranya agak berbeda. Nah, nilai tengah. Cara mencari nilai tengah. Nah, pertama kita tentukan dulu FI-nya atau sigma FI. Nah, sama dengan sum atau kita tambahkan seluruh persentasenya. Nah, berarti 100. Kita tulis ini sigma SI 100. Nah, nilai tengah. Bagaimana cara mencari nilai tengah ini? Ialah dengan cara batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, sama dengan batas atasnya ada 0, lalu ditambah dengan 9. Nah, untuk itu kita seperti ini dulu. Dalam kurung, karena ini yang akan kita proses duluan, lalu kita bagi dengan 2. Kenapa 2? Karena ini sudah ketentuan untuk mencari nilai tengah. Lalu enter, adalah 4,5. Nah, setelah itu kita bisa tarik langsung ke bawah. Nah, hasilnya telah kita temukan yaitu 4,5, ada 14,5, ada 24,5, 34,5, dan sampai 64,5. Nah, setelah itu kita mencari FI dikali XI. Nah, ini juga mudah. Nah, karena kita hanya mengkalikan persentase FI 2, lalu kita kali dengan nilai tengahnya, lalu enter. Nah, 9. Nah, untuk itu kita seret saja ke bawah rumusnya. Nah, di sini sudah ada hasil dari perkaliannya. 64 dikali oh maaf, salah, ternyata yang harus kita kalikan itu ternyata sudah benar ya. Kita cek dulu nilai tengah itu FI. Sudah benar. Nah, hasilnya ini. Nah, untuk sigma FI XI kita sama menggunakan ketika mencari persentase FI dengan sum, enter. Ternyata ada nilai yang terlewat atau rumusnya salah. Nah, dalam kurung kita blok, lalu enter. Ternyata formulanya ada yang salah. Enter. Nah, 3730. Nah, di sini maksud dari Excel itu adalah 3,735. Nah, lalu di sini kita langsung bisa menggunakan rumusnya, yang dimana rumusnya ialah X yang ini tadi sigma FI
dikali XI per sigma FI. Nah, ini tadi sudah kita temukan, yaitu 3,735, dan ini juga telah kita temukan, yaitu 100. Jadi kita langsung dapat mengerjakannya. Nah, X sama dengan, nah caranya seperti ini. X sama dengan sigma FI, berarti hasil dari ini sama dengan hasil dari 373, maaf, ternyata bukan 3735, 30, ada kesalahan tadi, 30 kita bagi dengan 100, yaitu sigma FI, lalu enter. Nah, ternyata rata-rata yang kita dapat ialah 37,3. Nah, untuk itu mungkin penjelasan untuk membuat rata-rata dari data yang telah dikelompokkan cukup mudah. Untuk itu kita lanjut ke soal yang keduanya, untuk menentukan mediannya. Kita disuruh untuk menentukan median. Nah, untuk menentukan median itu juga cukup mudah, adalah dengan cara, di sini ada rumusnya, ME sama dengan TB ditambah 1/2N dikurang sigma FSME. Ini adalah frekuensi sebelum median per frekuensi median. Nah, caranya kita cari dulu letak mediannya. 1/2 1/2 dikali N. Nah, 1/2 1/2. Nah, 1 dikali N. N-nya berapa? Oh, ternyata N-nya itu ada 100. Jadi 1, kita buka kurung dulu, 1 dikali 100, lalu kita bagi 2, hasilnya adalah 50. Nah, jadi letak mediannya telah kita ketahui. Nah, bagaimana kita mencari letaknya? Yang pertama-tama itu kita jumlahkan presentasinya. Jadi di mana letak 50 ini? Nah, sama dengan 2. Nah, setelah itu 2 kita tambahkan dengan 6. Nah, ternyata 8. Kita belum menemukan letak mediannya. Jadi 8 ini kita tambahkan lagi 22. Nah, ternyata di sini kita belum menemukan juga. Jadi sama dengan 30 ini kita tambahkan lagi dengan 27. Nah, ternyata di sini kita telah menemukan letak mediannya di bagian 30 sampai 39, karena di sini sudah 57. Jadi kita tandai di sini ini adalah letak mediannya. Nah, setelah itu kita menentukannya. Di sini ada tepi bawahnya. Kita menentukan dulu tepi bawahnya. Kena 1/2. Nah, kita menentukan TB-nya dulu. TB-nya sama dengan BB per dikurang 0,5. Nah, batas bawah. Nah, kita ketahui di sini batas bawahnya kita telah temukan pada mediannya, letak mediannya adalah 30. Jadi kita masukkan sini sama dengan 30 dikurang 0,5. Nah, 29,5. Jadi kita telah menemukan juga tepi bawahnya. Nah, setelah itu di sini ada sigma frekuensi sebelum median. Nah, apa maksudnya ini? Kita mencari frekuensi sebelum mediannya. Jadi nah, ini adalah frekuensi sebelum mediannya. Ada berapa banyak frekuensi sebelum median? Ada 30. Di sini kita kasih warna beda. Nah, di sini ada 30. Itu adalah di sini
untuk itu di sini sigma RSME telah kita dapat, 1/2 N juga sudah, dan TB. Nah, sekarang kita cari frekuensi mediannya. Bagaimana cara mencari frekuensi median? Di sini langsung saja kita ambil nilai 27 karena ini adalah frekuensi dari median yang akan kita ambil. Nah, kita sudah cari, dan P. Apa itu P? Adalah panjang. Bagaimana cara menentukan panjang kelasnya? Dari 30, 31, 32 sampai 39. Nah, untuk cara cepatnya seperti ini. Cara cepatnya seperti ini. Nah, 39. Nah, bagaimana cara menentukan panjangnya? Sama dengan kita count, lalu enter. Nah, 10. Inilah yang akan kita ambil. Nah, setelah itu kita langsung mulai menghitungnya. Sama dengan TB-nya tadi 29,5. Berarti di sini masih kita ambil dulu. Kita tarik di sini TB, kita masukkan 29,5. Di sini ada 50. Di sini tadi ada 30, dan di sini tadi ada 10. Maaf. Di sini tadi ada frekuensi median 27. Lalu di sini dikali 10. Nah, langsung saja kita hitung dengan cara cepatnya, yaitu 20. Nah, 30 dikurang 50 dikurang 30. 50 dikurang 30. Nah, hasilnya adalah 20. Jadi sama dengan 20 dibagi dengan 27. Lalu enter. 0,74. Nah, lalu kita kalikan hasil ini, kita kalikan dengan 10. Lalu enter. 7,40. Nah, setelah kita tentukan 7,40 ini, lalu kita tambahkan 29. Nah, di sini 29,5. Nah, setelah itu ME-nya, jadi ME-nya itu sama dengan 29,5, lalu kita tambahkan 20 sama dengan 29,5, lalu kita tambah dengan 7,40 sekian, hasilnya adalah 36,9074. Nah, ternyata di sini hasilnya telah kita dapatkan. Jadi mediannya ialah, atau nilai tengahnya adalah 36. Jadi nilainya itu terdapat pada di sini. Jadi mediannya itu terdapat pada 30 sampai 39. Ya, yang lebih tepatnya ialah 36,9074. Nah, selanjutnya pada bagian terakhir kita menentukan modus untuk data yang telah terstruktur atau dia telah dikelompokkan. Nah, di sini ada MO sama dengan TB D1. Untuk itu kita cepat saja. TB itu sama seperti tadi. Jadi langsung saja sama dengan 30 dikurang 0,5. Karena kita
di sini langsung menentukan tepi bawahnya, karena tadi kita telah mengetahui bahwa ini adalah letak mediannya. Jadi kita tidak perlu lagi mencarinya. Nah, untuk selanjutnya, karena kita telah menentukan TB, kita menentukan D1-nya. Apa itu D1? Ialah kita mengurangi frekuensi mediannya, atau ini frekuensi mediannya kita kurangi dengan nilai sebelum frekuensi median. Nilai sebelum frekuensi median itu adalah seperti ini, 22. Nah, lalu jadi di sini TB-nya di sini 29,5. Nah, D1-nya D1. Nah, berarti sama dengan 27. 27 ini kita kurangkan dengan 22. Nah, ini adalah D1-nya, ialah 5. Berarti kita tulis juga di sini 5. Nah, setelah itu D2-nya. D2 ini adalah jumlah nilai frekuensi setelah frekuensi median. Jadi setelahnya. Di sini setelah frekuensi median itu ada nih. Nah, setelah itu berarti sama dengan 27 kita kurangkan dengan 23, lalu enter. Nah, di sini kita dapat 4. Nah, P panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu tetap 10 karena telah kita cari tadi pada bagian B-nya. Nah, selanjutnya 5 ditambah dengan 4. Jadi di sini 5, di sini masih 29,5. Nah, 5 tambah 4 itu 9 dikali 10. Nah, kita tentukan dulu berapa 5 sama dengan 5 dibagi 9 dikali 10. Hasilnya 5,5556. Nah, jadi di sini kita tulis ditambah 5,55556. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yaitu langkah terakhir kita akan menjumlahkannya. Nah, cara cepat untuk menjumlahkannya sama dengan kita blok, lalu kita tambah dengan 29,5. Enter. Hasilnya adalah 30,0556. 35,0556. Nah, di sini modus telah kita dapatkan, yaitu nilai yang paling banyak keluarnya adalah 35. Nah, untuk itu mungkin cukup sekian penjelasan singkat. Jika ada kesalahan untuk penjelasan rata-rata jam kerja menggunakan data yang telah dikelompokkan dan median ini, di sini kita telah menyelesaikannya. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.